Shalom. Ya, senang sekali pagi hari ini. Walaupun dalam keadaan yang sederhana, kita bisa merayakan Natal dalam ibadah onsite. Ada banyak teman-teman kita, orang-orang percaya yang hari-hari ini belum bisa beribadah secara onsite. Ya, mereka pakai online. Bersyukur kita pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah, mari toleh kiri kanan katakan selamat Natal gitu ya. Selamat Natal ya, walaupun tidak boleh berjabatan tangan ya. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, tema tahun ini, Natal tahun ini adalah seperti yang ada di mimbar, He is the Savior. Dia adalah Juru Selamat. Kekasih-kekasih Tuhan, Natal itu boleh saya katakan identik dengan hadiah. Kenapa saudara? Karena saya masih ingat ketika saya masih kecil-kecil, kami 5 bersaudara, momen Natal adalah momen yang sangat kami nanti-nantikan, kami tunggu-tunggu. Kenapa? Karena pada saat hari Natal itu biasanya my mom and pa, jadi papa dan mama saya selalu memberi hadiah Natal buat kami masing-masing. Nah, ketika saya sudah menikah, gantian. Saya yang memberikan hadiah Natal kepada anak-anak saya. Nah, ketika anak-anak sudah mulai besar, mereka pada bekerja, ada yang sudah menikah, ganti kami yang menanti-nantikan, gitu ya. Kira-kira hadiah Natal apa ya yang akan diberikan anak-anak kepada kami di hari Natal ini gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga mungkin punya perasaan yang sama. Menanti-nantikan, harap-harap cemas. Kira-kira istriku mau kasih hadiah Natal apa ya buat aku? Atau suamiku akan kasih hadiah Natal apa buat aku? Anak-anak berharap juga kira-kira orang tahu kasih hadiah Natal apa ya? Yang punya pacar itu ya. Kira-kira pacarku ngasih hadiah Natal apa ya buat aku? Apalagi saudara mungkin dengan harap-harap cemas karena apa? Karena berpikir ini masa pandemi, ya, belum berakhir. Kira-kira ada banyak yang ter-PHK, ada yang mungkin penghasilnya kurang. Kira-kira masih ada hadiah Natal apa enggak ya yang ku terima tahun ini? Ya. Saya kira semua mikir-mikir ya, enggak perlu mahal-mahal. Tetapi makna ya hadiah Natal itu luar biasa. Nah, kalau pagi hari ini kita merenungkan kembali peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Saudara, surga yang sangat kaya dan mempunyai segala sesuatu itu ingin memberikan hadiah. Dia bisa beri hadiah apa saja kepada kita, manusia yang berdosa ini. Bapak di sorga bisa pilih hadiah apa saja yang dia punya banyak di sorga. Tetapi saudara, dia ternyata justru hanya memberikan satu-satunya yang dia miliki, yaitu pribadi Yesus. Pribadi Yesus ini yang diberikan kepada kita. Jadi di sini kita bisa belajar satu hal bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa Tuhan sayang sama kita. Amin. Jadi manifestasi surga sayang kepada kita itu bukan berupa hadiah yang diberikan kepada kita, tetapi justru kehadirannya di tengah-tengah kita dalam kehidupan ini. Next. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa the best expression of God's love is His presence, not present. Ekspresi terbaik dari kasih Allah yang diberikan pada kita adalah kehadirannya, bukan hadiah. Nah, saudara, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita ini, di mana Dia
setelah itu dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Kemudian 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Saudara, inilah yang menyelamatkan kita. Kita yang seharusnya mati kekal, kita beroleh hidup yang kekal. Dia Yesus merupakan jalan untuk kita kembali kepada Bapa, untuk masuk ke rumah sorga. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kalimat Yesus ini dia mengklaim bahwa dirinya adalah juru selamat. He is the Savior, ya, seperti yang tema Natal kita tahun ini. Dia adalah juru selamat. Nah, kalimat aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, next. Dikatakan I am, dikatakan di situ adalah I am the way, I am the truth, and I am the life. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ini bukan 3 klaim, saudara. Ini cuma bisa dikatakan 1 klaim daripada Tuhan Yesus. Dalam pengkalimatan yang lain, mungkin Yesus bisa menulis berkata, yaitu dikatakan aku adalah jalan untuk datang kepada Bapa karena aku adalah kebenaran. I am the truth. Karena aku adalah kehidupan. I am the life. Jadi, saudara, ini merupakan 1 klaim daripada Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan membahas satu persatu perkataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah dikatakan He is the way. Dia adalah jalan. Ya. Saudara, di dalam teks bahasa Yunani aslinya itu sebenarnya terus gini, aku adalah satu-satunya jalan. Ya. Jadi tertulis aku adalah satu-satunya jalan. Entah mengapa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, cuma menulis aku adalah jalan. Aku adalah satu-satunya jalan adalah satu klaim yang sangat eksklusif. Saudara. Kenapa dikatakan aku adalah satu-satunya jalan? Berarti tidak ada jalan yang lain. Cuman aku. Ya. Ini satu pernyataan yang eksklusif. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 4. Ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dialah satu-satunya juru selamat. Saudara harus yakin bahwa tidak ada keselamatan di dalam yang lain. Ini satu hal yang eksklusif, dan itu betul. Ya. Makanya saudara banggalah, saudara yang sudah dipilih Tuhan untuk ada di ruangan ini. Bukan kita yang memilih, Yohanes 15:16 katakan. Saudara, Tuhan memilih saudara untuk seharusnya kita mati kekal, tapi kita oleh kasih Allah yang luar biasa kita beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada keselamatan di dalam yang lain. Ini firman Tuhan berkata, cuma satu-satunya, yaitu lewat Yesus Kristus. Nah sebenarnya saudara kalau kita lihat memang manusia itu bukan hanya dikatakan klaim Yesus sebagai hal yang eksklusif tapi juga ofensif. Kenapa? Karena kalau dikatakan satu-satunya jalan adalah aku maka yang lain bukan. Itu adalah ofensif. Memang iman Kristen adalah iman yang unik saya katakan. Ya, iman Kristen adalah iman yang unik. Kenapa? Karena saudara iman Kristen adalah iman yang eksklusif sekaligus ofensif dalam pada saat yang sama. Nah, berbicara tentang jalan, saudara, ketika Yesus berkata di situ jalan adalah akses, ya, kalau saya katakan jalan itu apa? Bukan artinya begini, kalau agama-agama yang lain mengajarkan begini, kalau kamu mau selamat, kamu masuk surga, lakukan ini, lakukan itu. Tapi ini bukan, dia bukan yang lakukan, tapi dia itu jalannya, Yesus itu jalannya. Jadi boleh saya katakan begini, jalan yang dikatakan I'm the way, aku adalah jalan, itu adalah sepertinya dia mengatakan aku adalah
akses yang menghubungkan dua titik yang terpisah. Jadi ada dua titik yang terpisah karena dosa, ini ada dua titik. Nah, dia berkata, kalau dia berkata akulah adalah jalan, maka yang dimaksud Yesus adalah dia itu akses yang menghubungkan antara Allah yang suci dengan kita manusia berdosa. Dia adalah akses yang menghubungkan antara kekekalan dengan kesementaraan. Dialah akses yang menghubungkan antara pencipta dengan ciptaan. Dia adalah akses yang menghubungkan surga yang penuh dengan sukacita dengan bumi yang penuh dengan penderitaan. Nah, dua titik ini akhirnya bertemu di pertemuan di dalam diri pribadi Yesus. Dia adalah jalannya, bukan melakukan ini, tapi dia jalannya. Di dalam dialah saudara-saudara dan saya bisa yang hidup di bumi yang penuh penderitaan ini bisa menikmati sukacita surga. Karena dia jalan, karena dia yang menghubungkan. Di dalam dialah saudara dan saya manusia berdosa ini dapat berjumpa dengan Allah yang suci. Di dalam dialah kita bisa bersekutu dengan Allah yang suci itu. Bahkan saudara dalam saat seperti hari-hari ini, ketika saudara dan saya masih merupakan ciptaan yang tidak kekal, di dalam dialah saudara kita bisa menikmati kekekalan itu. Ini satu hal yang luar biasa. Saudara. Memang situasi seperti ini belum bisa atau belum tidak dapat dinikmati oleh orang-orang percaya sebelum peristiwa apa, saudara? Sebelum peristiwa kedatangan Tuhan Yesus pada zaman PL. Itu tidak bisa dinikmati, belum. Zaman perjanjian lama. Tapi setelah Yesus datang, ya, kedatangannya ke dunia ini, yang kita peringati sebagai hari Natal, kemudian peristiwanya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian untuk apa, saudara? Untuk mengalahkan maut. Nah, peristiwa itu barulah kita bisa nikmati. Memang sebenarnya, saudara, sejak manusia terusir dari Taman Eden, mereka ini berusaha untuk kembali. Ketika mereka berusaha, tetapi nggak bisa. Kenapa, saudara? Next. Karena rupanya Tuhan menempatkan beberapa keruk yang dikatakan dengan pedang yang bernyala-nyala, dengan yang dikatakan di mari kita baca sebentar, ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Tuhan yang sendiri ketika mengusir dia menempatkan beberapa kerub dengan pedang bernyala-nyala, dengan dikatakan di situ dengan menyambar-nyambar untuk menjaga. Sehingga manusia nggak bisa masuk kembali ke Taman Eden itu. Nah, jadi saudara, dikatakan di sini, waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, jalan itu menjadi tertutup. Mereka tidak bisa kembali. Karena yang memutus relasi itu adalah Allah itu sendiri, bukan manusia. Maka saudara, segala usaha manusia untuk menggapai Allah itu selalu gagal dan tidak berhasil. Sebagai contoh, usaha-usaha manusia di mana dia menggapai Allah. Next. Yang pertama saudara lihat di sini, itu seperti ada gambar itu ada manusia, itu Allah. Jadi terpisah, ada jurang pemisah karena dosa. Asalnya menjadi satu. Nah, manusia mencoba membangun menara Babel. Nah, mereka berharap di sini kita bisa lihat sebentar dalam menara Babel itu, di dalam kisah Kejadian 11 ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan berkata begini, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya. Mereka mencoba membangun menara sampai ke langit. Ini bukan arti yang sesungguhnya, saya kira ya orang perjanjian lama bukan bodoh-bodoh amat. Gak mungkin lah ya mereka bisa membuat menara sampai langit, bukan. Maksud mereka adalah saudara,
Tujuan mereka supaya mereka membangun itu punya kedekatan kembali dengan Allah. Makin tinggi kan dianggap makin dekat dengan Allah. Mereka punya relasi kembali dengan Allah. Mereka berharap mereka bisa berkomunikasi kembali dengan Allah. Nah, di sini tersirat bahwa manusia itu mau beragama untuk menjangkau Allah. Tapi apa hasilnya? Tidak bisa. Apa senang Tuhan? Tidak. Akhirnya Tuhan memporak-porandakan mereka. Disporak-porandakan semuanya. Dengan cara apa? Bahasa mereka dikacau balau oleh Tuhan. Saudara, ini membuktikan apa pada setiap kita? Agama yang diusahakan manusia itu hanya menghasilkan perpecahan, bukan persatuan. Seperti yang kita lihat dan alami hari-hari ini. Agama itu membuat perpecahan, bukan persatuan. Padahal tujuannya dulu adalah untuk supaya menggapai Allah. Manusia gagal membuat jalan yang untuk datang kepada Allah. Manusia itu mengalami jalan buntu, saudara. Yang kedua, kita bisa melihat usaha manusia untuk menggapai Allah, yaitu dengan cara berbuat baik, perbuatan baik. Next. Jadi menara Babel gagal. Next. Nah, yang kedua, manusia mencoba menggapai Allah dengan perbuatan baik. Ada berapa banyak agama yang mengajarkan kalau kamu berbuat baik, kamu bisa mencapai sorga. Ya, dikatakan demikian. Tapi apa betul itu? Ya. Kalau saudara berpikir dengan perbuatan baik, saudara bisa membeli sorga, itu salah besar. Saudara. Kalau saudara berpikir dengan perbuatan baik, saudara bisa menemukan sorga, itu salah besar. Kita dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Kenapa saudara? Karena kecenderungan manusia itu berbuat jahat, itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dosa. Jadi karena adanya dosa dalam hidup manusia, kecenderungan kita berbuat jahat itu jauh lebih besar daripada keinginan berbuat baik. Itu yang seperti ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 18-19. Roma pasal 7 ayat 18-19 firman Tuhan berkata begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini pernyataan Rasul Paulus. Ya, dengan tuntunan Roh Kudus tentu saja. Dia katakan, aku pengen berbuat baik, tapi gak bisa. Justru yang aku lakukan banyak yang jahat. Kenapa? Karena ada dosa tadi itu, saudara. Jadi saudara dapat disimpulkan bahwa jalan yang dibuat manusia itu, jadi baik untuk membuat, dikatakan melalui agama, melalui perbuatan baik itu, ternyata sia-sia, ya, menemui jalan buntu. Nah, siapa yang bisa? Hanya Allah. Hanya Allah yang telah menutup pintu itulah yang bisa membukanya kembali. Karena yang menutup pintu itu Allah, maka kalau orang mau balik ya yang buka harus Allah. Manusia nggak bisa, saudara. Nah, Tuhan memberikan cara, ya, yaitu lewat apa? Darah Yesus, lewat korbannya. Di dalam Ibrani 10 ayat 19-20, Ibrani pasal 10, ya perbuatan baik tidak bisa. Jadi firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi dikatakan, ia telah membuka jalan yang baru. Supaya kita kembali, lewat apa? Kematian Yesus di kayu salib, lewat darahnya. Di mana darahnya Yesus itu menebus dosa-dosa kita manusia. Jadi jalan yang baru ditawarkan kepada manusia yaitu Kristus itu sendiri. Dan ini melibatkan jalan salib tentu saja, yaitu kematiannya dan kebangkitannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jalan untuk datang kembali kepada Allah sudah tertutup. Ya. Jadi
satu-satunya jalan menuju kepastian supaya kita bisa hidup bersama dengan Allah. Jalannya cuma Yesus. Yesuslah yang membawa kita kembali. Ya, coba lihat di situ. Dia adalah yang dia membawa kembali. Jadi tadi ada jembatan, ya, artinya ada jurang yang terpisah, ada jembatannya. Jembatannya cuma Yesus. Tidak ada yang lain. Ya, dia yang menghubungkan itu. Tadi dikatakan di bawah itu sin itu dosa yang dihapus. Jadi hanya jalannya cuma Yesus, tidak ada jalan yang lain. Yesuslah yang dapat membawa kita kembali pada tujuan semula penciptaan manusia. Hanya Yesuslah jalan yang membawa kita kembali kepada kesempurnaan hidup manusia. Yesuslah yang membawa kita pada jalan kembali kepada nilai kekekalan itu. Tidak ada yang lain. Jadi cuma dialah jalannya. Ya. Tidak ada yang lain. He is the way. Itu yang pertama. Ayo sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, next. Dikatakan di sini kita lihat He is the truth. Dialah kebenaran. Jadi dia adalah jalan membawa kita kepada Bapa karena dia adalah kebenaran. Allah kebenaran itu. Nah saudara, mungkin ada yang berpikir begini, timbul pertanyaan, bagaimana mungkin manusia yang berdosa ini bisa bersekutu atau berjumpa dengan Allah yang suci? Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mungkin dikatakan manusia yang berdosa ini punya relasi dengan Allah? Ya, seperti minyak dan air nggak bisa bersatu. Martin Luther pun pernah berkata begini, tidak ada manusia berdosa yang sanggup berdiri di hadapan Allah yang suci. Tidak ada katanya. Bahkan firman Tuhan sendiri di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak katanya. Tidak ada. Nah ketika semua tidak bisa, Yesus memberikan jawaban, dikatakan, I'm the truth, akulah kebenaran. He is the truth. Yang dimaksud He is the truth, dia adalah kebenaran, itu artinya apa? Aku tidak bersalah. Aku tidak berdosa. Saudara, ini satu klaim yang sangat berani. Tidak ada seorang pemimpin agama manapun yang berani mengklaim dirinya bahwa dia manusia yang tidak berdosa. Manusia yang tidak pernah bersalah. Tidak ada, saudara. Tetapi Yesus bilang, ya, pada waktu itu ketika banyak orang dia katakan, coba tunjukkan kepadaku satu kesalahan aku saja. Coba tunjukkan, kalau memang aku ada punya kesalahan, next. Seperti yang dikatakan di situ, tidak ada yang bisa menunjukkan kesalahan Yesus rupanya. Ya, ketika dia bertanya seperti itu, next. Yohanes 18:23 berkata begini, jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Dikatakan kalau ada aku berkata salah, tunjukkan. Dia katakan manusia yang tidak pernah bersalah, tidak bisa bersalah Tuhan. Karena He is the truth, dia adalah kebenaran itu. Bahkan dikatakan di situ, Yohanes 8 ayat 46 berkata begini, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Tunjukkan kalau aku pernah berbuat dosa. Jadi maksud Tuhan berkata, I'm the truth, akulah kebenaran itu, aku adalah orang yang tidak pernah berdosa, pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang tidak pernah bersalah. Bahkan semua ketika Yesus berkata itu, semua orang diam. Diam ketika dia berkata itu, diam, tidak ada seorang yang menjawab. Bahkan orang-orang yang awalnya menuduh Yesus adalah yang sesat, orang yang sesat, diam. Ketika Yesus berkata, tunjukkan salahku. Tunjukkan di mana aku berbuat dosa. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang membuktikan kesalahan Yesus. Bahkan Pilatus sendiri, saudara, ketika dia menghakimi, mengadili Yesus, dia tidak menemukan kesalahan Yesus. Tapi karena keinginan orang banyak, salibkan, salibkan, salibkan. Maka terpaksa Yesus disalibkan. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia berbuat salah, tapi cuman karena iri hati
orang-orang kebanyakan pada saat itu kepada Yesus. Bagaimana mungkin saudara berkata, dia bisa berkata, kalau kita berpikir bagaimana dia bisa berkata bahwa dia adalah, aku tidak bersalah, aku tidak berdosa. Jadi rupanya begini saudara. Next. Dikatakan sini, kenapa dia bisa berani katakan? Karena apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus itu karena Bapa yang melakukannya, Bapa yang mengatakannya. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Bapa di surga, apa yang dikatakan Bapa di surga, apa yang dilakukan itu yang dilakukan Yesus. Next. Seperti dikatakan begini, Yohanes 14:10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus mengklaim, kenapa dia manusia tidak berdosa, tidak bersalah? Karena apa yang dia katakan itu karena Bapa yang mengatakannya. Apa yang dia lakukan itu Bapa di surga yang mau dia melakukannya. Nah kita tahu Bapa di surga dalam Allah yang sempurna, Allah yang maha suci. Jadi dia tidak pernah bisa bersalah, dia juga tidak bisa berdosa. Sama seperti klaim Yesus bahwa He is the truth. Dia adalah kebenaran itu. Jadi ketika Yesus bilang, aku adalah kebenaran, saudara, itu artinya apa? Saudara saya itu bisa berjumpa dengan Allah yang suci. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini layak, tapi Tuhan yang membenarkan kita. Karena kita manusia berdosa, kita manusia bersalah, dibenarkan oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang berbuat dosa. Next. Jadi sudah dikatakan kebenaran itu artinya apa? Tidak ada kesalahan. Coba di sini siapa yang merasa tidak pernah berbuat salah? Ya. Terus berbuat benar. Gak bisa saudara. Itu seperti kalau diberikan contoh. Kalau saudara punya telur di rumah 10 misalnya. Ibu-ibu ketika mau masak, ini ada tamu datang. Mau masakkan telur dadar misalnya. Wah, tentunya telurnya dipecah satu, masukkan di adonan. Kedua, telurnya baik. Wah, diaduk-aduk-aduk. Masih ada telur terakhir, semuanya baik. Ternyata yang terakhir ini busuk. Ketika dimasukkan, adonannya jadi busuk semua kan. Cuman karena satu telur yang busuk. Jadi apa yang semua yang baik, gara-gara satu telur yang busuk masuk, semua adonan jadi busuk. Nah Allah menghendaki kita semua itu sempurna. Artinya tidak pernah berbuat dosa, tapi nggak bisa manusia. Nah karena itu yang bisa adalah apa? Dia yang kebenaran itu, dia Allah yang tidak pernah berbuat dosa, Allah yang tidak berbuat kesalahan, itu yang membenarkan kita. Barulah kita bisa layak untuk berjumpa dengan Allah yang suci itu. Roma 5 ayat ke-9 mengatakan begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Karena manusia berbuat dosa, upah dosa maut. Tuhan murka. Tapi firman Tuhan katakan gini, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, maka dikatakan pasti akan diselamatkan. Satu hal yang dahsyat, saudara, ada kepastian di dalam Kristus. Saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan, agama tidak menyelamatkan. Saya tidak berkata saudara sebagai orang Kristen pasti selamat, enggak. Ya. Tapi yang menyelamatkan adalah saudara ketika saudara hidup takut akan Tuhan, hidup pada jalan-jalan Tuhan, yang saudara percaya bahwa sudah menebus dosa-dosa saudara, maka itu yang menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Siapa saudara berpikir kalau terus minggu ke gereja, terus
bisa saudara langsung bisa. Tidak, saudara. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Yang sudah percaya dengan iman, dia sudah mati menebus dosa-dosa kita. Ini penting. Ya. Ini prinsip ini harus saudara mengerti. Ya. Jadi saudara-saudara, memang yang benar hanya bisa bersekutu dengan yang benar. Benar dan dosa tidak bisa menyatu, ya, tidak bisa jadi satu, tidak mungkin. Maka ketika kita dibawa pada jalan menemukan Allah, kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Yesus Kristus. Next. Di mana sang kebenaran atau Yesus Kristus itu dialah kebenaran. Ya, He is the truth. Dia adalah kebenaran itu. Itu yang kedua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Dia adalah jalan untuk membawa kita kepada Bapa di surga karena dia adalah kebenaran itu. I am the truth. Ya. Yang ketiga kita akan lihat kita dibawa berjumpa dengan karena dia adalah jalan itu. Karena dikatakan He is the way. Dia adalah kehidupan. Ya. Jadi saudara, ini kehidupan ini ada manusia. Jadi dikatakan ini kehidupan manusia. Tengah-tengahnya itu yang bisa nyambung adalah salib. Ya, makanya dia berkata, akulah kehidupan. Di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam dia ada hidup. Ya. Hidup itu adalah terang manusia, jadi manusia hidupnya asalnya dalam kegelapan karena ada dia, Yesus, maka dikatakan itu adalah terang bagi manusia. Jadi waktu dikatakan di dalam dia ada hidup itu berarti apa, saudara? Dia adalah sumber hidup. Kalau dikatakan di dalam dia ada hidup itu artinya apa? Dialah yang memberi hidup baik secara lahiriah maupun secara spiritual. Dialah yang memberi hidup baik secara jasmani maupun rohani ya kepada saudara saya. Jadi kalau kita kembali pada awal penciptaan manusia, yaitu ketika Adam dan Hawa diciptakan, ditempatkan Allah di Taman Eden. Waktu itu Tuhan kan pesan sama manusia yang awal, Adam dan Hawa. Kamu jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat ya. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah saudara, rupanya karena tipu daya iblis ya, terhadap Hawa, diputar balik, akhirnya mereka makan. Dan betul firman Tuhan katakan, karena mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka mati. Mati apa dalam arti? Rohaninya mati. Ya. Mereka masih hidup kan, tapi mereka mati rohaninya. Tapi kalau ditanyakan jasmaninya apa juga mati? Iya, jasmani juga mati. Jadi sebetulnya matinya itu mati rohani juga jasmani. Hanya saja apa saudara, kalau rohaninya mati saat itu juga, tapi jasmaninya itu mati kapan? Dalam proses menuju kematian. Seperti kita semua. Firman Tuhan katakan satu kali semua orang pasti mati. Jadi kita ini dalam proses menuju kematian. Jadi pada saat manusia itu melanggar firman Tuhan, waktu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka mati jasmani, rohani. Cuman jasmaninya dalam proses. Jadi di sini saudara, akibat dosa itu membuat mereka mati. Ya, next. Tadi dikatakan di situ. Mati itu apa? Mati itu adalah keterpisahan dari Allah. Jadi mereka asalnya bersekutu dengan Allah, mereka bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Tapi karena mereka berdosa, mereka mati. Mati itu apa? Keterpisahan dari Allah. Mereka terpisah. Jadi Allah yang mulanya bersama mereka itu meninggalkannya. Nah, ketika manusia ditinggalkan oleh Allah, terpisah, ada satu lubang besar, lubang hitam yang begitu besar dalam hati manusia. Lubang hitam yang menganga. Lubang itu tidak bisa diisi oleh apapun. Karena apa? Karena Allah itu begitu besar. Karena Allah itu maha besar. Tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini yang cukup besar untuk mengisi lubang yang menganga itu. Karena Allah adalah Allah yang kekal, saudara. Maka tidak ada sesuatu apapun
dalam kesementaraan ini, ya, dalam hidup di dunia ini dapat mengisi lubang yang besar yang menganga itu. Nah, sejak manusia meninggalkan Allah, makanya hari-hari yang dirasakan adalah apa? Kehampaan, kekosongan ya, dalam hati mereka. Contoh Sakius. Sakius pemungut cukai, kaya, punya duit, jabatan, tapi ada sesuatu yang kosong. Ada lubang yang besar yang tidak bisa diisi oleh apapun. Salomo dikatakan, kaya luar biasa, duitnya, hartanya gak karu-karuan banyaknya. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia sampai hari ini sekaya Salomo. Bill Gates pun tidak sekaya Salomo. Sangat kaya, tapi dikatakan hidup di dunia ini sia-sia. Ada sesuatu yang kosong. Istrinya, dundiknya 1000, saudara. Manusia cari kepuasan seksual. Tapi Salomo dikatakan yang punya 1000, dikatakan tidak ada apa-apanya itu, kosong. Masih ada satu lubang yang besar, lubang yang begitu menganga, karena apa? Karena ditinggalkan oleh Allah. Ada suatu lubang yang menganga yang hitam yang besar ini tidak bisa diisi oleh apapun. Dengan perbuatan baik, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kepuasan duniawi, hedonisme, tidak bisa saudara, mengisi itu semua. Makanya ketika di situ dikatakan manusia karena kehampaan, dia berusaha terus mengisi. Manusia akan terus mencari bagaimana caranya mengisi kekosongan, menutup lubang besar yang menganga itu. Nah saudara, akibat dosa itu memang tadi dikatakan keterpisahan tadi ya, dengan Allah. Makanya kalau saudara lihat di dalam tabernakel Musa, itu ada yang namanya halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah, ruang maha suci ini adalah tempat Allah berada. Ya. Pada zaman itu, zaman perjanjian lama, yaitu dalam wujud apa? Di sana dikatakan tabut perjanjian. Jadi di mana ada tabut perjanjian itu menyatakan Allah hadir di situ. Ada di ruang maha suci. Nah, antara ruang suci dan ruang maha suci itu ada tabir yang menutup. Ada tabir. Jadi manusia nggak bisa berhubungan dengan Allah. Yang cuma bisa satu, yaitu imam besar yang terpilih. Itu pun cuma 1 tahun 1 kali. Untuk dia masuk supaya membersihkan ruang maha suci itu. Nah, untuk dia bisa masuk ke ruang maha suci itu pun dia harus disucikan dulu. Dibawa korban bakaran, korban penebus dosa, setelah disucikan baru dia diizinkan masuk ke ruang maha suci untuk masuk. Tapi kalau ada sedikit saja, imam besar itu punya sedikit ada dosa, mati, langsung mati. Karena Allah begitu suci, Allah begitu kudus. Ada dosa, ketemu, mati langsung. Makanya imam besar pada zaman itu selalu jubahnya dikasih lonceng-lonceng kecil. Tujuannya apa? Orang yang di luar bisa dengar kalau dia masih kerincing, oh berarti masih hidup. Kakinya kasih tali panjang. Maksudnya apa? Kalau misalnya ketika tidak berbunyi lagi, berarti mati ini imam besarnya. Tidak ada orang berani masuk ngangkat. Langsung ditarik talinya itu, tarik keluar. Ditarik, ya. Digantikan imam besar yang lain yang terpilih. Itu pada masa PL. Ya, pada masa tidak semua orang bisa bertemu dengan Allah. Jadi pada masa PL itu berjumpa Allah itu satu peristiwa yang sangat menakutkan. Wedi, orang itu takut. Karena begitu ada dosa sedikit langsung mati. Glebek gitu ya. Ada tirai yang besar dan tebal yang menjadi pemisah. Bertemunya manusia berdosa dengan Allah yang suci itu. Tetapi pada saat Yesus disalibkan di kayu salib dan dia berkata, "It's finished." Sudah selesai. Maka tirai itu terbelah. Tirai terbelah dari atas ke bawah. Jadi yang selama ini membatasi manusia bersekutu dengan Allah, berhubungan dengan Allah itu terbuka. Semuanya, tirainya terbuka. Jadi bersukacitalah saudara kita.
hari-hari ini yang hidup, yang percaya bahwa Yesus sudah mati, dikasih menebus dosa kita, tirai itu terbelah. Jadi kita bisa bersekutu dengan Allah setiap saat, setiap waktu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari dalam sebulan, bahkan 365 hari per tahun. Setiap saat, setiap waktu. Dan dahsyatnya kita sebagai orang percaya itu, ketika kita ketemu dengan Allah, gak perlu cari kemana-mana. Bagi arahi kemana, benar gak gitu nih? Benar gak? Enggak, saudara. Karena apa? Karena Allah di dalam kita. Amin, saudara. Ini yang luar biasa. Roh Kudus, Roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Jadi kita ini ngadep mana saja ketika sudah berkomunikasi. Itu didengar, kita bisa bicara secara langsung. Melalui siapa? Melalui Yesus. Makanya ketika saudara berdoa, saudara harus diakhiri dengan kata di dalam nama Yesus. Karena kalau kita nggak layak, saudara, kita disapa. Manusia berdosa, mau kumpulin. Coba saudara, 1 hari ini saja. Mulai tadi pagi saja bangun sebelum ke gereja. Kita ada banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Di jalan, tadi mungkin kesusu disalip uang, miso mungkin dalam hati. Kurang ajar uang dibalas. Ya, mungkin jembret, jeret, sekelam ini bersih-bersih, jembret kena. Mungkin ngumpat. Berapa banyak dosa sudah dikumpulin sehari, sakeranjang saudara. Sudah berbuat baik? Mungkin 1, 2. Tidak bisa, ya lebih banyak yang jahatnya, dosanya. Jadi ini dahsyat saudara, karena kemurahan Allah itulah maka tirai itu terbelah. Jadi manusia selama ini saudara kita, karena tirai terbelah kita bisa berjumpa dengan Allah yang suci itu. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Next. Jadi saudara lihat di sini, mati terpisah dengan Allah ya, karena apa? Dia adalah kehidupan. Jadi saudara, matinya Yesus itu menebus dosa-dosa kita, tapi kebangkitan Yesus itu menjamin hidup kita. Jadi untuk saudara kita manusia yang berdosa ini mati, untuk menyelamatkan kita, Yesus perlu mengalami kematian. Tapi untuk menjamin hidup kita, untuk bisa punya hidup yang kekal, maka dia harus bangkit dari kematiannya. Karena dengan bangkit dari kematian itu berarti maut sudah dikalahkan. Sengat maut sudah tidak ada lagi. Jadi sesuatu yang selama ini ditakuti manusia. Kematian. Kita sebagai orang percaya hari ini tidak perlu takut mati. Amin saudara. Justru mati itu berarti sorga buat kita. Ketika kita mati di dunia ini berarti kita saudara, pintu masuk surga kita ketemu Tuhan Yesus. Hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan demikian. Jadi buat orang percaya kematian itu bukan hal yang menakutkan. Next. Jadi maka benarlah saudara apa yang dikatakan oleh Yesus. Di sana dia berkata, akulah jalan. Berjumpa dengan Allah yang suci. Dikatakan, karena aku adalah kebenaran yang membenarkan. Karena aku adalah kehidupan yang menghidupkan. I'm the way because I'm the truth and the life. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya minta pemusik kembali, karena biarlah hari ini kita belajar pesan Tuhan. Bahwa kita bangga punya Allah yang luar biasa. Allah juru selamat kita, bukan hanya nanti untuk kita terus punya kepastian, tapi di dunia ini pun dia selalu menyertai kita. Amin saudara. Karena dia ada di dalam tubuh kita ini. Dalam masa-masa yang berat, dalam masa-masa yang sulit apapun, dalam kegelapan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Itu berbanggalah, berbahagia saudara yang sudah memilih, dipilih Tuhan. Dan saudara meresponi pilihan Tuhan itu menjadi orang yang percaya. Amin.